Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah musibah yang terjadi di negara kita tercinta, Republik Indonesia, yaitu musibah erupsinya Gunung Semeru di Lumajang. Jadi sebenarnya Gunung Semeru ini itu terkenal salah satu gunung berapi yang aktif, sangat aktif, yang berada di negara kita. Itu terbukti dari sejarah yang diungkapkan oleh BNPB, yaitu Bapak Abdul Muhari, bahwasanya gunung berapi Semeru ini itu sudah terjadi, yang terekam ya, yang sudah terekam itu semenjak tahun 1818 sampai 1913. Dan terjadi lagi di 1941 sampai 1942, dan ini terkenal yang terpanjang ataupun yang terlama karena kejadiannya dari bulan September di tahun 1941 hingga bulan Februari di tahun 1942. Dan Gunung Semeru ini kembali menunjukkan keaktifannya itu di tahun 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, hingga 1957. Dan 1958, 1959 sampai 1960. Wow, sangat aktif. Tergolong sangat-sangat aktif gunung berapi Semeru yang ada di negara kita tercinta. Dan pada tahun 1977, tepatnya di tanggal 1 Desember, jadi dekat ya, ini kan di bulan Desember juga, tetapi ini pada tanggal 1 Desember di tahun 1977, itu awan panas guguran terjadi sampai 10 km. Jadi kalau sekarang itu kan radiusnya 5 km ya, tidak boleh mendekat di jarak 5 km, tapi pada tahun 1977 itu pernah terjadi sampai 10 km jangkauannya, yaitu di daerah Besuk Kembar dan Besuk Kobokan. Jadi sekarang ini kan Besuk Kobokan juga jadi langganan, itu Besuk Kobokan. Jadi salah satu daerah yang langganan terkena dampak daripada Gunung Semeru ini. Nah, ini terjadi lagi pada tahun 78 sampai 89, tahun 90, tahun 92, tahun 94, tahun 2002, tahun 2004, tahun 2005, tahun 2007, 2008, tepatnya pada tanggal 15 sampai 22 Mei. Jadi terakhir yang sangat aktif itu di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 15 sampai 22 Mei. Nah, proses kejadian di Gunung Semeru itu sendiri pada tanggal 4 Desember kemarin itu keluar laharan pada jam 13.30, teman-teman. Dan guguran awan panas itu pukul 14.50. Guguran awan panas. Jadi awan panas itu sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama guguran awan panas ataupun letusan awan panas. Jadi ada dua tipe. Yang pertama guguran, yang kedua letusan. Jadi penyebabnya itu jelas, dari namanya saja sudah jelas. Satu letusan magma. Yang kedua guguran, yaitu runtuhnya kubah larva ya, kubah gunung itu yang di ujung puncak itu gugur dia. Gugur sehingga keluarlah awan tadi ataupun asap tadi ya. Awan panas kita bilang, jadi dia namanya guguran awan panas. Jadi semakin reruntuhan di atas itu semakin besar, maka yang keluar itu semakin banyak dan semakin cepat. Itu rumusan dari gunung berapi Semeru. Jadi, nah di sini kenapa hal itu terjadi? Ada beberapa ahli yang dari ITB mengatakan ini terjadi karena besarnya curah hujan. Jadi besarnya curah hujan itu menyebabkan kok bisa sih Gunung Semeru ini terjadi karena curah hujan. Jadi hujan itu yang turunnya itu banyak,
sehingga membuat rongga-rongga di kubah yang membeku, kubah yang menahan daripada aktivitas si magma di dalam itu. Jadi ada kubah, ada tutupnya gitu. Jadi tutupnya itu berongga, nggak padu lagi dia karena ada resapan air yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang masuk ke dalam proses magma itu kan panas menghasilkan uap. Nah, uap ini mendorong dari bawah sehingga si tutup tadi itu longsor. Yang pertama karena ada pori-pori tadi, dia nggak padu lagi, nggak padat yang tutupnya, yang masuk air. Yang kedua, air itu dipanaskan menguap sehingga dia longsor, maka namanya guguran. Jadi kasus Semeru yang terjadi kemarin itu adalah guguran. Jadi tutup yang di atas itu longsor, masuk ke dalam inti pabriknya lah, kita bilang pabrik si magma itu masuk. Nah, yang awan panas ini keluar karena jatuhnya si penutup itu gitu. Jadi makanya namanya guguran awan panas. Ada juga letusan awan panas itu karena di dalam itu gas yang tertampung itu sudah tak terbendung lagi sehingga dia meledak. Asapnya keluar gitu. Dia mendobrak si tutup. Kalau ini tutup yang jatuh, makanya namanya guguran awan panas. Nah, kenapa sih kemarin itu kok tiba-tiba aja gitu kejadiannya? Kejadian nggak kayak Merapi ya. Kalau Merapi itu kan dijemput, habis itu dievakuasi dulu sehingga terjadi. Nah, kemarin ini kenapa gitu kan? Jadi kemarin guguran keluarnya laharan itu 13.30, jam setengah 2. Nah, guguran awan panas itu tidak terdeteksi karena adanya hujan. Jadi dia membuyar nggak terdeteksi. Tapi hal itu tertangkap di seismograf. Itu di pukul 14.50, seismograf itu, amplitudo seismograf itu meningkat. Nah, seismograf itu seperti ini teman-teman. Jadi dia itu kerjaannya itu kayak mencatat pergerakan bumi. Jadi ketika terjadi gempa bumi, kita bisa mendeteksi di mana pusatnya, berapa kekuatannya. Itulah alat seismograf ini. Ini alat pertama kali ditemukan di Cina zaman dinasti, tapi bentuknya itu seperti tabung dan di dalamnya itu cuma lonceng. Jadi ketika gempa, lonceng itu berat kemana, nah itu bisa dideteksi dari mana arah pusat gempa. Jadi zaman dulu di Cina, awalnya di zaman dinasti yang menemukan itu, dan dia seperti tabung dan ada 8 ekor naga yang mengarah dari ke 8 arah penjuru angin. Itu dia. Jadi alat seismograf ini pertamanya di Cina, tetapi disempurnakan oleh penemuan dan ilmuwan-ilmuwan yang sudah berada di Barat dan Eropa. Nah, menurut Bapak Kristanto, koordinator mitigasi gunung api pusat vulkanologi, saat ini seismograf itu sudah menunjukkan aktivitas daripada Semeru telah menurun. Tetapi saat ini di Semeru itu sendiri masih diberikan status level 2 atau waspada. Jadi status untuk Gunung Merapi sendiri itu ada 4 teman-teman. Yang pertama statusnya normal, yang kedua itu waspada, yang ketiga itu siaga, yang keempat adalah awas. Jadi kalau keempat ini udah nggak ada cerita, memang harus kalau kita bilang mengungsi lah ya. Dilakukannya evaluasi itu, masa siaga itu sudah. Nah kalau awas ini udah nggak ada cerita lagi, di dalam radius itu memang harus kosong. Nah sejauh ini sampai video ini dibuat, itu tercatat korban jiwanya itu 14 orang dan 100 orang luka-luka. 100 orang lebih itu mengalami luka-luka, dan salah satunya itu ada daripada relawan yang di sana, dari pemuda Nasdem ataupun gerakan apa itu Nasdem ya, menemukan seorang ibu yang sedang memeluk anak bayinya tertimbun di tumpukan pasir daripada erupsi Gunung Semeru. Nah, apa hikmah ataupun dari kejadian ini yang saya
tangkap itu ada beberapa ya. Yang pertama, ini membuktikan kekuasaan Allah. Sekuat apapun kita berusaha, sejago apapun kita di dalam geologi, apabila Allah sudah menghendaki terjadi, maka terjadilah. Dan di saat itu terjadi, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, hanya Dia. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Jadi teman-teman lihat di video-videonya itu, tumpukan pasir seatap rumah. Apa yang kita cari sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, habis dalam waktu beberapa jam saja, teman-teman. Nah, untuk itu, untuk diri saya sendiri ketika melihat hal ini, saya bilang, hal dunia ini harus diimbangi dengan hal akhirat. Apa itu hal akhirat? Kalau ibadah jelas itu hanya untuk kita, itu urusan kita. Tetapi yang saya pikirkan itu adalah seberapa manfaat diri ini untuk orang lain. Gitu. Nah, yang kedua, ketika terjadi musibah ini di Gunung Semeru ini, kita ini bagaikan satu tubuh. Gitu. Saya membaca berita bahwasanya saudara-saudara kita di sana memerlukan seperti bahan selimut dan makanan-makanan cepat saji karena mereka telah meninggalkan rumahnya. Mereka berada di pos-pos gitu. Jadi sekali lagi bahwasanya kita ini bagaikan satu tubuh, satu badan. Satu yang dicubit, sedikit yang dicubit tangan kiri, itu semua badan merasakan sakit, teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setiap kejadian yang terjadi itu atas kehendak Allah dan dijadikan sebagai sesuatu yang harus kita baca untuk mengintrospeksi diri kita. Bahwasanya yang paling dekat bagi kita itu adalah kematian, teman-teman. Kematian adalah sesuatu yang paling dekat di diri kita. Jadi bukannya wisuda, bukannya naik pangkat, bukannya dilantik sebagai apa, tapi yang paling dekat itu adalah kematian. Dan ketika Allah menghendaki, dalam waktu beberapa detik saja semuanya bisa habis, sangat mudah baginya. Untuk itu makanya saya berpikir, saya perlu bertukar pikiran kepada teman-teman untuk menyikapi hal ini, untuk meningkatkan diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara kita menyikapinya? Karena hal musibah, ujian itu pasti ada, tetapi bagaimana menyikapinya itu yang paling penting. Namanya sekolah, ujian adalah pasti, tetapi yang buat kita nggak lulus itu bukan karena ujiannya, tetapi karena jawaban kita yang salah di dalam menjawab soalnya. Jadi bukan soal yang diperkarakan. Hal ini sudah terjadi, ini atas kehendak Allah. Dan setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Dan bagi teman-teman, itu saya mohon berikan masukan kepada saya, bagaimana pandangan teman-teman menyikapi hal ini. Gitu. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani ini semua. Dan bagi saudara kita yang sudah berpulang terlebih dahulu, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan menerimanya di sisinya. Serta bagi yang saudara-saudara kita yang sedang terluka, Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Dan bagi saudara-saudara kita yang meninggalkan rumahnya untuk tinggal di tempat yang lebih aman, Allah berikan ketabahan, kesabaran, serta kelapangan dada untuk mereka. Serta mudah-mudahan kita juga bisa berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita di sana gitu. Dan mungkin sampai di sini kisah kita hari ini. Dan mudah-mudahan ada hikmah dari semua ini dan kita akan menjadi lebih bangkit lagi, lebih kuat lagi. Indonesia lebih kuat lagi, lebih
tegak lagi berdirinya. Dan mudah-mudahan semuanya kita ini selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada ucapan dan tingkah saya yang kurang berkenan bagi teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.